Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi tanah yang telah lama kering. Angin menderu keras, seakan ada sesuatu yang menggerakkan pohon-pohon tua di sekitar rumah itu. Rumah yang sudah lama tidak dihuni, dengan cat yang terkelupas dan jendela-jendela yang tampak rapuh. Tidak ada orang yang berani tinggal di sana, kecuali dia, seorang penulis muda, yang ingin mencari inspirasi di tempat yang tenang. Rian, seorang penulis yang baru saja kehilangan pekerjaan dan merasa terperangkap dalam rutinitas hidupnya, memutuskan untuk mencari kedamaian di sebuah rumah sewaan di pinggiran kota. Rumah itu sepi, jauh dari keramaian, dan ideal untuk menulis tanpa gangguan. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang rumah ini yang tidak bisa dia jelaskan. Ini hanya perasaan aneh karena aku sedang stres, pikir Rian, mencoba mengabaikan kegelisahan yang mulai menguasai dirinya saat ia mengamati rumah itu dari luar. Ia membuka pintu kayu yang berderit pelan, dan langkah-langkahnya menginjak lantai. Kayu yang sudah berdebu. Lampu yang redup memberi cahaya samar ke seluruh ruangan. Tidak ada suara selain deru hujan, dan suara langkah kaki yang terdengar membosankan. Rian menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa ada yang salah. Suara-suara aneh mulai terdengar, langkah, kaki yang bukan miliknya, suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Bahkan suara bisikan yang datang dari balik jendela. Pada malam pertama, Rian mencoba tidur, namun rasa tidak nyaman itu semakin memburuk. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, namun ketika ia membuka mata, tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Pagi tiba dengan kabut tipis yang menyelimuti rumah. Rian duduk di meja makan, memandangi jendela besar yang menghadap ke kebun luas di belakang rumah. Matahari yang suram hanya memberi sedikit cahaya, menciptakan bayangan panjang di dinding. Pagi itu, dia merasa semakin cemas. Pada malam sebelumnya, dia terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kamar tidurnya. Ketukan itu terdengar seperti sesuatu yang menginginkan perhatian. Terlalu halus, tetapi cukup untuk membangunkannya. Ketika ia berlari menuju jendela dan membukanya, hanya ada kegelapan. Tidak ada yang bisa dilihat selain hujan yang terus turun. Namun, sesuatu itu membuatnya merasa terperangkap. Seperti ada yang mencoba menghubunginya. Entah dengan cara apa. Keanehan-keanehan itu terus berlanjut, semakin menekan dirinya. Setiap malam, suara ketukan itu kembali terdengar, disertai bisikan halus yang terdengar semakin jelas. Jangan lari, tetap di sini. Rian merasa semakin lelah. Tidur yang hanya beberapa jam, disertai mimpi buruk yang datang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia melihat sosok seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang tergerai. Wanita itu berdiri di tengah hujan, menatapnya dengan mata kosong. Setiap kali Rian mencoba mendekat, sosok itu menghilang, hanya meninggalkan suara bisikan yang semakin keras. Rian mulai mencari tahu lebih banyak tentang rumah tersebut. Ia menggali informasi dari penduduk sekitar yang tidak terlalu banyak berbicara. Namun, satu orang akhirnya membuka mulut. Itu rumah lama, kata seorang pria parubaya yang bekerja di toko kelontong. Dulu, keluarga yang tinggal di sana, mereka hilang begitu saja. Tak ada yang tahu kenapa. Sejak itu, rumah itu dibiarkan kosong. Banyak yang bilang ada sesuatu yang tidak beres di sana. Penasaran, Rian memutuskan untuk mengunjungi arsip kota untuk mencari informasi lebih lanjut. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan catatan tentang keluarga yang dulu tinggal di rumah tersebut. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 2 anak kecil. Namun, pada suatu malam, keluarga itu menghilang tanpa jejak. Tidak ada petunjuk, hanya sebuah jejak darah yang ditemukan di lantai atas rumah tersebut. Polisi yang datang tidak pernah menemukan apapun selain beberapa benda pribadi yang tertinggal. Kembali di rumah sewaan, Rian merasa semakin terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap malam, suara itu semakin kuat, semakin mendekat, hingga pada satu malam, dia memutuskan untuk menghadapinya. Dia berjalan menuju jendela yang menjadi sumber ketakutannya. Ketika ia mendekatkan telinganya, suara bisikan itu semakin jelas. Buka jendelanya. Rian menarik napas panjang, berusaha mengendalikan ketakutannya.
Dengan tangan gemetar, ia membuka jendela itu. Saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jendela itu terbuka dengan sendirinya, dan dalam kegelapan, ia melihat sosok itu. Wanita berpakaian putih dengan rambut tergerai, berdiri tepat di luar rumah. Namun, apa yang membuatnya terkejut bukan hanya sosok itu, tetapi mata yang kosong, yang seolah memancarkan kegelapan dari dalamnya. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini sangat jelas. "Ayo datang, kamu yang berikutnya." Rian mundur, hampir terjatuh, dan jendela itu tertutup dengan keras. Namun, suara itu masih berlanjut, dari balik dinding, dari dalam rumah itu, sendiri. Ketika Rian terbangun pada malam berikutnya, ia merasa bahwa rumah itu tidak hanya menyimpan kenangan, tetapi juga sebuah rahasia gelap yang tak terungkap. Ia tahu bahwa untuk menghentikan mimpi buruk ini, ia harus menemukan jawabannya. Ia memutuskan untuk mengabaikan rasa takutnya dan menyelidiki lebih dalam rumah itu. Menyelusuri setiap sudut, ia menemukan pintu tersembunyi di ruang bawah tanah. Ketika pintu itu dibuka, ia menemukan sebuah ruang kecil yang dipenuhi dengan gambar-gambar aneh dan simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Di tengah ruangan, sebuah cermin besar berdiri tegak. Cermin itu memantulkan bayangan dirinya yang semakin kabur. Namun di belakang bayangannya, ada sosok wanita itu, lebih jelas dari sebelumnya. Wanita itu mulai bergerak, melangkah keluar dari cermin menuju ke arah Rian. Ketika Rian menyadari bahwa ia terjebak dalam sebuah lingkaran waktu yang tidak bisa dipahami, semuanya terlambat. Sosok itu mendekat, dan Rian merasa bahwa ketakutannya telah mencapai puncaknya. Sebelum ia bisa melarikan diri, wanita itu menyentuhnya, dan dalam sekejap, dunia sekitarnya menjadi gelap. Tak ada lagi suara hujan, tak ada lagi suara bisikan, hanya ada keheningan yang mencekam. Rian terbangun di dalam ruang gelap yang sempit, berbaring di lantai yang dingin. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya terasa kaku. Ketika ia mencoba menggerakkan tangan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya seperti terikat. Ia mencoba berdiri, namun hanya berhasil terjatuh kembali ke lantai yang keras. Di sekelilingnya, dinding rumah itu tampak berubah. Semuanya terasa lebih gelap, lebih rapuh, dan tak ada lagi suara hujan. Hanya ada keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, semakin mendekat, dan Rian merasa ada sesuatu yang mengamatinya dari kegelapan. "Lepaskan aku," teriaknya, suaranya pecah karena ketakutan. Tapi tidak ada yang menjawab. Ia mulai merasa seperti terperangkap dalam dimensi lain, satu yang tidak bisa ia pahami. Sosok wanita berpakaian putih itu muncul kembali di hadapannya, lebih nyata dari sebelumnya. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong, dan lidah yang terjulur seperti makhluk dari dunia lain. Tangannya terulur, seolah ingin meraih Rian. Dalam kediaman yang penuh keheningan itu, suara bisikannya terdengar begitu jernih di telinga Rian. "Kamu akan menjadi bagian dari kami." Rian mundur sekuat tenaga, berusaha menjauh dari sosok itu, namun ia merasa tubuhnya tak bisa bergerak. Sebuah kekuatan yang tak terlihat mengikatnya, seakan dunia itu menjeratnya semakin dalam. Wanita itu tersenyum, tapi senyumnya sangat menakutkan, seperti senyum seorang predator yang sudah lama menunggu mangsanya. Dengan sisa tenaga yang ada, Rian mengingat kembali cerita yang didengarnya tentang keluarga yang hilang. Mereka tidak pergi begitu saja. Mereka telah menjadi bagian dari rumah ini, terjebak dalam lingkaran waktu yang tak terputuskan. Rumah itu adalah penjara, dan Rian sekarang adalah penghuninya. "Aku harus keluar," pikirnya, bertekad untuk mencari jalan keluar. Ia harus melarikan diri dari rumah itu, apapun yang terjadi. Dalam sekejap, Rian melangkah maju dengan sisa kekuatan yang ada, dan melihat sebuah pintu kecil di ujung ruangan. Pintu itu sepertinya adalah satu-satunya jalan keluar. Ia berlari, meskipun tubuhnya terasa lemah. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tidak ada yang bisa keluar. Namun Rian tidak peduli. Ia memutar gagang pintu dan berlari keluar, memasuki lorong sempit yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di ujung lorong,
Ada cahaya yang memanggilnya, memberi harapan untuk melarikan diri dari tempat yang penuh kegelapan ini. Setelah berlari menuju cahaya itu, Rian terjatuh, merasa terhempas oleh kekuatan tak terlihat. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada kembali di ruangan yang gelap, dikelilingi oleh dinding tua yang rapuh. Namun, kali ini ia bisa melihat dengan jelas sebuah cermin besar di depan dirinya, cermin yang sama yang pernah ia lihat sebelumnya. Dalam pantulan, cermin itu Rian melihat dirinya sendiri, namun berbeda. Pandangannya kosong, wajahnya memucat. Sosok wanita itu kini berdiri di belakangnya, tersenyum dengan tatapan yang penuh kebencian. Semua yang terjadi di rumah itu terungkap di cermin. Rumah ini bukan hanya rumah tua yang kosong, ini adalah ruang terperangkap, sebuah dimensi yang menyedot jiwa-jiwa yang datang. Dengan perasaan tak berdaya, Rian menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Semua yang ada di sana adalah bayangan dari kenyataan yang mengerikan. Ia adalah bagian dari mereka sekarang, terjebak di dalam rumah yang tidak pernah bisa ia tinggalkan. Akhir yang gelap rumah itu tidak akan pernah kosong lagi. Setiap orang yang datang akan menjadi bagian dari kisah gelap yang abadi.